Berikan kewarganegaraan Republik Indonesia Kevin Dix untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. President Prabowo, nice to meet you. I'm Kevin Dix. Guys, mimpi besar Indonesia untuk bersaing di kancah sepak bola dunia kini mendapat angin segar. Kita baru saja menyaksikan momen bersejarah naturalisasi Kevin Dix bakar besi, seorang pemain yang sudah terbukti di kancah Eropa. Dengan darah dan tekad yang baru disumpah, Kevin resmi menjadi bagian dari tanah air tercinta, berjanji menumpahkan darah dan keringatnya demi merah putih. Tapi benarkah pemain bertahan tangguh ini adalah sosok pahlawan yang kita nantikan, atau hanya sekedar langkah gimmick demi ambisi besar PSSI? Saksikan sampai akhir karena kita akan mengupas segala kelebihan, kekuatan hingga tantangan yang harus dihadapi Kevin Dix dalam mewujudkan janjinya untuk mengharumkan nama Indonesia. Statistik peran Kevin Dix. Kevin Dix memang tampil menawan di FC Copenhagen, tetapi benarkah statistiknya cukup untuk menempatkannya di level back top Eropa? Ini jadi perdebatan menarik, mengingat kekuatannya dalam intercept, tackling, dan passing kerap dibandingkan dengan kelemahannya dalam crossing, yang membuatnya dianggap kurang optimal jika ditempatkan di sisi sayap. Dengan statistik 18 gol dan 18 assist dalam 150 pertandingan, banyak yang menganggapnya sebagai pemain serba bisa yang solid. Statistik WhoScored menyoroti kemampuan tackling dan passing Kevin Dix yang baik, serta kontribusinya dalam serangan. Hal ini menunjukkan bahwa ia berperan penting dalam skema pertahanan sekaligus mampu memberi dampak signifikan saat timnya menyerang. Kelemahannya dalam crossing memperjelas bahwa sayap bukanlah posisi yang ideal baginya. Sebagai bek tengah, ia lebih maksimal dalam mempertahankan area dan mendukung serangan dengan passing yang presisi. Jadi, meski serba bisa, Dix paling optimal saat diposisikan di pusat pertahanan. Proses dipercepat. PSSI dan pemerintah benar-benar serius memperkuat timnas Indonesia dengan mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Kevin Dix diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera yang dialami beberapa pemain utama seperti Nick Hilhurst semakin mendesak kehadiran Dix untuk mempertebal lini pertahanan tim. Kevin Dix membawa pengalaman bermain di Liga Eropa. Peluang debut Kevin Dix. Akankah Kevin Dix langsung tampil bersama timnas Indonesia melawan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026? Di satu sisi, status WNI yang baru disahkan tentu memberikan harapan besar bagi penggemar sepak bola tanah air. Namun ada kendala besar yang menunggu proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Dix belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk bermain di timnas Indonesia karena masih menunggu perpindahan federasi. Proses ini sering memakan waktu cukup lama, dan dengan waktu yang sangat terbatas, besar kemungkinan ia tidak akan tampil dalam laga melawan Jepang. Mengingat batas pendaftaran pemain yang sudah berlalu pada 8 September 2024, harapan untuk melihatnya dalam laga tersebut tampaknya masih kecil. Namun peluang debut Kevin di timnas Indonesia justru terbuka saat melawan Arab Saudi pada 19 Desember 2024. Waktu yang lebih panjang memberi kesempatan untuk menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan. Kepercayaan Erick Thohir. Pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang begitu yakin dengan kemampuan Kevin Dix memicu perdebatan besar. Apakah pemain FC Copenhagen ini memang sehebat yang dikatakan atau justru hanya gimmick media untuk menarik perhatian publik? Memang Kevin Dix memiliki pengalaman bertanding di Eropa, bahkan menghadapi tim kuat seperti Manchester United. Ketangguhannya sebagai bek sayap kanan sudah teruji saat mengawal pemain cepat seperti Marcus Rashford. Tak hanya itu, fleksibilitas Dix di lapangan yang bisa bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan jelas memberikan opsi menarik bagi Sintayong. Namun perlu dicatat, kemampuan di level klub belum tentu otomatis berhasil di level tim nasional. Ekspektasi tinggi seringkali membawa beban besar pada pemain, belum lagi adaptasi dengan gaya permainan Indonesia yang mungkin jadi tantangan tersendiri bagi Dix. Janji Kevin Dix usai sumpah WNI. Apa Kevin Dix pahlawan baru atau sekedar gimmick naturalisasi? Benarkah dia akan tumpahkan darah dan keringat untuk Indonesia? Hello President Prabowo, nice to meet you. I'm Kevin Dix. I'm finally Indonesian citizen. I'm very proud of that, and I want to thank you for everything, and I will give my blood, sweat, and tears for the country. Kehadiran Kevin Dix sebagai warga negara Indonesia yang baru menimbulkan harapan besar.
apalagi dengan janji-janji yang ia lontarkan setelah proses naturalisasi di Copenhagen. Dengan postur menjulang 187 cm dan pengalaman bermain di Eropa, ia seolah menjadi jawaban atas kebutuhan timnas Indonesia akan pemain berkelas internasional. Dukungan yang ia dapatkan dari Presiden Prabowo Subianto menambah rasa hormat dari publik. Namun, apakah Kevin Dix benar-benar siap memenuhi janjinya? Naturalisasi bukan sekedar status tapi komitmen. Tapi apakah Dix akan benar-benar mencurahkan darah, keringat, dan air mata di lapangan hijau demi Garuda? Tugas besar menanti di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana setiap gerakannya akan diteliti oleh para fans. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah ia sungguh-sungguh atau sekedar menjelaskan seremonial. Mari kita nantikan apakah dia mampu memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia. Perkiraan formasi timnas Indonesia. Satu hal yang patut diperdebatkan adalah strategi Sintayong yang menggunakan 3 bek tengah dan 2 bek sayap dalam laga melawan tim-tim kuat seperti Bahrain dan Cina. Apakah taktik ini cukup kuat untuk menghadapi Jepang nanti? Pasalnya dalam 2 pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia belum berhasil menunjukkan pertahanan yang kokoh. Hanya mampu imbang melawan Bahrain dan kalah dari China. Di sisi lain, penambahan pemain naturalisasi baru seperti Kevin Dix dapat menjadi angin segar bagi pertahanan Indonesia. Pemain berpengalaman di liga-liga Eropa diharapkan membawa stabilitas di lini belakang yang dibutuhkan Indonesia untuk menghadapi tantangan berat. Dengan kombinasi pemain naturalisasi dan pemain muda berbakat, Sintayong punya kesempatan untuk membangun lini belakang yang solid. Namun, prediksi susunan pemain ini masih bisa berubah mengingat cedera Michael Hurst dan absennya beberapa pemain kunci lainnya. Meski formasi 5-4-1 terdengar defensif, perlu diingat bahwa strategi ini mungkin sebagian dari pendekatan Sintayong untuk menahan gempuran Jepang yang dikenal agresif. Yang jelas, laga kontra Jepang akan menjadi ujian sejati kekuatan dan konsistensi susunan pemain serta taktik timnas Indonesia. Sahabat Garuda, dengan segala harapan yang tertumpu pada bahu Kevin Dix, kita sama-sama mengharapkan keajaiban baru bagi sepak bola Indonesia. Namun jangan lupa, menjadi pahlawan di tanah baru bukanlah tugas yang ringan. Kevin kini memikul harapan jutaan rakyat yang rindu akan kejayaan timnas. Apakah janji darah, keringat, dan air mata yang ia ucapkan hanyalah angin lalu? Ataukah kita benar-benar akan menyaksikan lahirnya pejuang sejati? Mari kita dukung dan saksikan apakah Kevin Dix mampu menjadi tembok kokoh yang membentengi Garuda atau sekedar langkah kecil di tengah perjalanan panjang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Terus dukung Garuda di dadamu dan sampai jumpa di video selanjutnya.